Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan forecasting dengan tema prediksi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas. Sebelum masuk ke inti video, perkenalkan nama saya Cinta Najwa Nabila dengan NIM 310123023790. Saya adalah mahasiswa dari STIMIK Banjarbaru, program studi teknik informatika. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Faisal Amin dalam matkul Big Data. Konteks dan perspektif. Seorang kepala puskesmas di Kumpang Barat menghadapi masalah dalam pelayanan kesehatan. Pada hari-hari tertentu, pasien membludak hingga tenaga medis kewalahan. Sementara di hari lain, puskesmas justru sepi. Akibatnya, jadwal dokter tidak efektif, obat sering kadaluarsa, dan pelayanan menjadi kurang optimal. Melihat kondisi ini, beliau menyadari bahwa perlu dilakukan pengolahan data untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien agar bisa merencanakan jadwal tenaga medis, menyiapkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih efisien. Dalam tahapan KRIS-DM, yang pertama ada business understanding. Jadi di sini kita akan memahami apa masalah yang sedang dihadapi oleh kepala puskesmas di Kumpang Barat. Beliau menghadapi tantangan besar mengelola kunjungan pasien. Pada beberapa hari, puskesmas dipenuhi pasien, lalu di hari lain, puskesmas sepi dan jadwal dokter menjadi tidak efisien. Melihat kondisi ini, puskesmas membutuhkan solusi untuk mengelola kunjungan pasien dengan lebih baik. Salah satunya adalah menggunakan metode forecasting, sehingga puskesmas dapat memprediksi jumlah kunjungan pasien di masa yang mendatang. Sehingga jadwal dokter dapat disesuaikan, sumber daya dapat disiapkan, dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Di tahapan kedua ada data understanding. Sebelum kita mengolah data, maka kita harus memahami dulu apa isi data yang akan kita olah. Data yang digunakan dalam video kali ini adalah tentang jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dalam satuan minggu dengan rentang waktu selama 1 tahun pada tahun 2019. Data source-nya adalah data dummy yang sudah dinormalisasi. Atribut description-nya ada tanggal, yaitu tanggal spesifik kunjungan pasien dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua ada atribut jumlah kunjungan, jadi adalah total jumlah pasien yang mengunjungi puskesmas pada tanggal tersebut. Lalu ada suhu, yaitu suhu rata-rata pada hari kunjungan yang mungkin mempengaruhi jumlah pasien yang datang. Di tahapan ketiga ada data preparation. Sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, kita harus melakukan pemeriksaan pada data set yang sudah kita tentukan. Di data kali ini tidak ditemukan missing values atau outliers, sehingga data siap untuk diproses lebih lanjut. Di tahapan keempat ada modeling. Di sini yang saya gunakan adalah algoritma neural network. Di sini atribut jumlah kunjungan dipilih sebagai label, lalu menggunakan split data. Proses ini untuk split data ke training dan testing dengan pembagian 80% dan 20%. Lalu ada menggunakan operator neural net dan VIA model dan performance. Setelah kita run, akan menghasilkan ini. Ini adalah prediksi yang dihasilkan oleh algoritma neural network. Ada 127 dan 129, 130 dan 131. Sekilas, untuk perbandingan jumlah kunjungan, nilai aktual, dan prediksi tidak terlalu jauh berbeda. Lalu berapakah RMSE yang dihasilkan? Itu adalah 5007. Setelah menerapkan neural network, model berhasil dilatih untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien berdasarkan data historis. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model mampu mengolah data dengan akurasi yang baik. Akurasi model diukur dengan menggunakan root mean squared error dengan hasil 5007. Pada tahapan kelima, adalah evaluation. Pada bagian sebelumnya, saya sudah menghitung RMSE untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi jumlah kunjungan pasien di luar data training. Berdasarkan data testing yang terpisah menggunakan operator split data, hasil RMSE adalah 5007 yang meningkatkan tingkat kesalahan model dalam prediksi data yang terlatih. Di sini saya menggunakan 10 baris data untuk testing. Tahapan terakhir adalah deployment. Di sini kita akan menggunakan data scoring, di mana data scoring adalah dataset yang digunakan untuk memprediksi jumlah kunjungan berdasarkan suhu tanpa label.
Ini adalah result dari data scoring. Model berhasil menghasilkan prediksi jumlah kunjungan untuk dataset yang belum memiliki label. Seperti yang terlihat di sini ada untuk yang birunya adalah suhu, perkiraan suhu. Lalu yang hijau ini adalah prediksi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas. Ini yang paling tinggi ada di sekitar 180 sampai 190 adalah rentang paling tinggi jumlah kunjungan. Untuk meningkatkan hasil yang lebih baik, kita bisa pertama menerapkan model untuk prediksi. Jadi model ini akan digunakan untuk menghasilkan prediksi yang tepat sehingga dapat membantu kepala puskesmas dalam menyiapkan jadwal dokter, persediaan obat-obatan, dan pelayanan lainnya berdasarkan jumlah kunjungan pasien. Yang kedua, kita akan menambahkan data training secara berkala. Karena model ini akan digunakan untuk berkelanjutan, maka menambahkan data training secara berkala akan menghasilkan model yang lebih akurat dan lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam pemrosesan pengolahan data atau penyampaian dalam presentasi. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.